Halo Sobat Tanyo. Konflik antara Israel dan Palestina sudah berlangsung puluhan tahun. Selama masa perang, ada beberapa kali gencatan senjata dan perjanjian perdamaian yang telah disepakati. Akan tetapi, biasanya tidak bertahan lama hingga korban kembali berjatuhan. Hal tersebut dikarenakan antara Israel dan Palestina sendiri secara natural memiliki banyak perbedaan, yang mau tak mau menjadikan kedua belah pihak sebagai musuh alami. Berikut kami sajikan 5 perbedaan antara Israel dan Palestina. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi dari Tanyo ID. Keyakinan. Banyak dari kita mengira peperangan yang terjadi antara Israel dan Palestina merupakan konflik antara Islam dan Yahudi. Akan tetapi tidak demikian. Faktanya, ada beberapa penduduk Nasrani dari pihak Palestina yang turut menjadi korban dan berperang bersama penduduk Palestina lainnya untuk melawan dan mempertahankan tanah yang mereka hendak direbut oleh kaum Zionis. Akan tetapi, kita juga tidak bisa membantah fakta bahwa mayoritas penduduk Palestina beragama Muslim, sedangkan mayoritas penduduk Israel beragama Yahudi. Kedua pemeluk agama ini seolah memang sudah ditakdirkan untuk saling bermusuhan, sehingga sekecil apapun konfliknya sangat memungkinkan untuk berubah menjadi perang berskala internasional. Negara pendukung. Sejak berkuasa pada 2009, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan negara Palestina yang merdeka merupakan ancaman bagi Israel. Karena dikritik komunitas internasional, Israel menerima gagasan negara Palestina, namun menolak kesepakatan perbatasan di tahun 1967. Israel juga menentang rencana Palestina bergabung dengan Majelis Umum PBB, dengan menyebut hal itu bertentangan dengan kesepakatan Oslo. Untuk menjadi negara yang berdaulat, masih ada 56 negara dari 193 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang belum mengakui Palestina. Yang paling terutama adalah Amerika Serikat dan Inggris, yang bertanggung jawab atas berdirinya negara Israel modern. Kekuatan militer. Pasukan pertahanan Israel memiliki hampir 170.000 personel militer aktif, sementara lebih dari 3 juta pria dan wanita tersedia untuk dinas militer. Pada tahun 2019, sekitar 299 triliun rupiah digelontorkan untuk anggaran militer, membuat Israel berada di peringkat ke-15 dalam hal pengeluaran militer secara global. Tentara Israel juga memiliki berbagai senjata yang diproduksi oleh industri militer dalam negeri negara itu, yang merupakan salah satu eksportir terbesar di dunia, yang menjual senjata ke negara-negara seperti Rusia dan Amerika Serikat. Sementara itu, di sisi lain, kelompok perlawanan Palestina berjumlah sekitar 30.000 hingga 50.000 tentara. Hamas memiliki antara 10.000 sampai 20.000 pejuang. Brits Qassam memiliki 7.000 sampai 10.000 pasukan. Jihad Islam, kelompok bersenjata lain yang didukung oleh Iran, memiliki pejuang di wilayah antara 8.000 sampai 9.000. Pasukan keamanan otoritas Palestina yang dibentuk di bawah kesepakatan damai Oslo bertindak dalam koordinasi dengan negara Tel Aviv terdiri dari 83.000 pasukan. Meskipun keduanya memiliki sumber daya manusia yang hampir setara, tapi tidak dengan persenjataan karena Palestina tidak memiliki industri pertahanan nasional sendiri. Terlepas dari perbedaan besar antara kemampuan militer kedua belah pihak, Israel terus-menerus mengeluh tentang jumlah roket Hamas dan Jihad Islam. Jumlah korban. Dengan kekuatan militer yang lebih unggul, Israel dapat dengan mudah meminimalisir jatuhnya korban jiwa dalam konflik dengan Palestina. Dari tahun 2008, PBB mencatat 125 orang telah menjadi korban dalam peperangan dan 5.500 orang dinyatakan gugur dari pihak Palestina. Sementara 250 orang saja yang gugur dari pihak Israel. Pihak Palestina menderita kehilangan lebih banyak dari apa yang Israel derita. Potensi kerugian. Apapun bentuknya, peperangan dan permusuhan selalu menimbulkan kerugian. Sebuah riset yang dilakukan oleh Rand Kropp menunjukkan bahwa konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina tidak hanya membawa kerugian dari sisi moral, tetapi juga material. Lebih lanjutnya, lembaga riset itu memperkirakan jika keduanya memutuskan untuk berdamai, Israel akan memperoleh 125 miliar USD atau setara 1.600 triliun rupiah selama 10 tahun ke depan. Begitu pula dengan Palestina yang akan mendapatkan setidaknya 50 miliar USD atau setara 668 triliun rupiah dalam jangka waktu yang sama. Sementara itu, kondisi sebaliknya akan menimpa kedua negara jika mereka tidak kunjung berdamai. Israel dan Palestina dipastikan akan kehilangan banyak pemasukan jika terus memelihara konflik tersebut. Itulah 5 perbedaan antara Israel dengan Palestina. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi dari Tanyo ID. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.